Bapa, kami bersyukur kepadamu atas kemurahan kebaikan Tuhan bagi kami. Kami bersyukur ada di tempat ini, itu semua dalam rencana dan pengetahuan Tuhan. Bapa, tidak ada yang kebetulan dalam hidup kami, karena kami percaya Tuhan tidak pernah menciptakan kami kebetulan. Kami ada di sini itu karena Tuhan dan rencana-Mu. Berkati kami yang sudah siap untuk mendengar firman-Mu. Hati kami, pikiran kami serahkan di bawah otoritas kuasa-Mu. Dan biarlah Roh-Mu saja yang bertahta dalam hati kami, dalam ruangan ini, dan dalam seluruh pemberitaan firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan. Terima kasih teman-teman, pemain musik, dan worship leader. Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan? Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya akan mengajak kita untuk melihat salah satu teks firman Tuhan yang sudah tidak asing. Dan mungkin di tempat ini mungkin yang sudah sudah aktif di sekolah minggu dari kecil. Itu mungkin kalau saya tanya pun nanti mungkin saya agak minder di depan ini karena sudah lebih tahu dari saya ya. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal 14. Ayat 13 sampai 21. Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21. Sampai 21 betul. Sudah ketemu? Amin. Apa judulnya di situ? Wah, berarti nggak spesial lagi tong firman Tuhan hari ini, atau spesial ya? Mari kita melihat dan saya akan membacakan. Kita membaca secara bergantian. Saya ayat 13, Bapak Ibu Saudara ayat 14. Terus bergantian, nanti pada ayat 21 kita membacakannya bersama-sama. Saya mulai di ayat 13. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Sama-sama 1, 2, 3. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Bapak Ibu, coba kita membaca ulang. Saya tertarik membaca ulang di ayat 15 sampai 16. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Bapak Ibu, sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah yang membaca, merenungkan, dan yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti tema yang sudah tertera di atas adalah dia bertanggung jawab. Sudah
banyak dalam kehidupan kita, dan yang kita butuhkan adalah tanggung jawab. Baik dalam keluarga, baik di dalam pekerjaan, apapun. Tetapi pagi hari ini kita berbicara bukan hanya sebatas keluarga. Kita berbicara dia adalah siapa sebenarnya sumber yang bertanggung jawab. Saya akan melihat sisi lain daripada teks yang berbicara pagi hari ini, ya. Injil Yohanes mengisahkan dengan lengkap peristiwa pemberian makan 5.000 orang laki-laki. Di dalam Injil Yohanes itulah kita tahu bahwa orang banyak segera ingin menjadikan Yesus raja yang baru karena telah mendapat roti. Jadi kalau kita membaca Matius tidak tersirat. Tetapi kalau di dalam Yohanes dijelaskan, orang banyak yang ikut banyak ini sebenarnya mereka tuh punya niat lain, punya maksud lain dalam mengikuti Yesus. Wah, lumayan ini, kita nggak perlu lapar-lapar lagi nih, banyak roti, ya. Belas kasihan dan pemberian makanlah yang menggerakkan orang banyak itu, bukan kebenaran. Ya, bahaya ya. Itu sebabnya Yesus menghindarkan dirinya dari mereka. Yesus menyingkir di ayat 13. Mengapa? Apa alasannya? Kalau kita membaca di ayat 13 tadi dikatakan di situ, setelah Yesus mendengar berita itu, berita apa? Ada di ayat 12. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya. Apa? Yohanes sudah dibunuh, dipenggal kepalanya. Ya, nah ketika Yesus mendengar itu, maka Yesus menjadi pahlawan. Dia datang kepada orang itu, atau tidak? Tidak. Yang kita baca di sini dia menyingkir. Ya. Nah, poinnya apa? Berarti bagus dong, kita harus menghindari masalah, betul? Kalau ada masalah, wah bahaya nih, kita harus cepat-cepat lari. Ya sudah ada ajarannya. Itu maksudnya. Yang nggak tahu ya sama. Aduh, saya juga tidak tahu. Bagaimana ini? Dikatakan setelah itu dia menyingkir. Artinya apa? Karena ia mendengar berita kematian Yohanes. Jadi lari untuk menghindari bahaya tidak selalu merupakan dosa. Menghindari bahaya lebih baik mencegah daripada mengobati. Ada kan yang begitu-begitu? Contohnya hujan panas contohnya. Terus ada anak kecil, anak kita lari-lari, ah, papa saya mau main-main di hujan ini. Kita bilang apa? Nah jangan, nanti kamu sakit. Mending dia menangis di rumah daripada dia sakit. Tujuannya apa? Kita cegah dulu, jangan sampai dia sakit. Apakah itu dosa? Enggak. Itu hikmat namanya. Seperti itulah Yesus ketika dia mendengar, wah beritanya bahaya ini. Ya. Di ayat 13, ia mau mengasingkan diri. Apa maksudnya? Mengasingkan diri sehingga sendirian dengan murid-murid dan supaya murid-murid bisa beristirahat. Teman-teman, Bapak Ibu tahu bahwa perjalanan mereka itu cukup jauh. Pelayanan mereka padat. Makanya Yesus mengasingkan. Artinya apa? Dia butuh waktu dengan murid. Aduh, kayaknya kita butuh istirahat, ya. Mereka butuh begitu. Jadi orang yang capek dalam pelayanan, orang yang capek dalam pikiran, butuh istirahat. Atau bahasa kerennya sekarang apa? Healing. Nah, bacanya gimana? Aduh, bahasa Inggris saya masih ini. Healing ya. Butuh healing. Refreshing supaya enggak stres. Konteks dari Markus dan Lukas menunjukkan bahwa para murid itu baru pulang dari pelayanan. Dan Yesus selalu mengajak mereka untuk mengasingkan diri. Artinya Yesus paham betul bahwa yang ikut dia murid-murid ini capek. Oke, kita asingkan diri. Kalau kita baca memang tadi itu mereka naik perahu dan diam-diam. Ya. Orang banyak itu mengikuti Yesus, menempuh jarak jauh, pergi ke tempat sunyi. Dalam King James Version dikatakan tempat sepi atau gurun. Jadi mereka bukan di tempat yang banyak orang. Memang mereka betul-betul mencari tempat persembunyian yang sepi supaya mereka bisa leluasa, bisa istirahat. Nanti kita paham ya, ini latar belakangnya supaya ngerti. Tanpa makan dari pagi sampai sore. Jadi murid-muridnya ini ya lumayan apa sih namanya, semangat juga ya. Enggak perlu makan, yang penting pelayanan. Ini merupakan suatu teguran bagi kita yang tidak mau berkorban demi mendapatkan firman Tuhan. Kalau hujan atau tidak ada yang menjemput saudara dan saya, apakah saudara dan saya tetap pergi ke gereja? Enggak. Iya, amin ya. Sedikit kesaksian. Bapak Ibu, minggu lalu itu ya puji Tuhan kami dipercayakan satu
anak, ya baru-baru lahir, dan minggu lalu hari Sabtu malam minggunya dia rewel sekali. Sementara hari Minggu saya harus pelayanan di sini. Jadi saya sudah bingung ini. Saya harus WA Pak Gembala dan Pak Ruben, saya izin tidak pelayanan karena saya harus menjaga dia. Karena kasihan kalau istri sendiri sudah satu malam dan gak ada istirahat. Bapak Ibu tahu, dalam pergolakan pertempuran dan perkelahian batin dan pikiran saya, aduh nanti bahaya ini firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah. Aduh, sudahlah, bodoh amat, saya bilang, saya pastikan dulu dengan istri. Sayang, kalau saya pelayanan hari ini bisa, nggak apa-apa. Oh, berarti saya sudah dapat apa sih namanya itu, kayak support sistem sedikit saja. Oke, saya akan pelayanan, saya diam, nggak mau ambil HP karena tergoda untuk memberitahukan Pak Ruben dan Pak Gembala. Sudah saya mandi siap-siap semua, saya jalan. Pas mau ambil motor, Bapak Ibu ban depan tuh pecah. Dan jarak, ya Bapak Ibu yang sudah pernah ke rumah, jarak ke tempat di jalan besar untuk ketemu bengkel itu jauh. Dan hari Minggu itu, ya bengkel-bengkel pada tutup. Ini mendukung saya untuk bilang apa? Aduh, minta maaf, hari ini saya tidak pelayanan. Ban motor saya pecah. Tapi saya memilih untuk, sudah, mau gak mau saya harus pelayanan. Saya dorong, tapi sambil informan ke Pak Gembala dan tim waktu itu, saya bilang, kemungkinan saya agak terlambat. Karena ban motor saya pecah. Dan pecahnya itu bukan di sekitar Waina dekat ya. Itu di Sentani masih, di Pasar Baru Sentani. Sudah Bapak Ibu, ketemulah bengkel di Tambal dan segala, bukan di Tambal, diganti, akhirnya jadi. Sampai di Hawaii, hujan deras. Saya bilang, dan tidak bawa mantel. Saya bilang, oh ini mendukung lagi nih. Udah berapa peristiwa yang saya harus lewati, tidak mau pelayanan. Dan memang paginya saya berdoa. Saya bilang ke istri, ini kalau kuasa lain yang mencoba menghalangi saya pelayanan, kita tengking dan kita harus lawan. Sampai di Hawaii, aduh hujan deras. Saya nggak bawa mantel, bagaimana nanti saya basah-basah pelayanan. Terobos saja. Terobos saya, akhirnya puji Tuhan sampai di tempat ini tidak terlambat ya, sekalipun jam 9 kurang 2 menit kalau tidak salah. Sampai di tempat ini saya pelayanan. Akhirnya artinya apa? Saya bukan bilang bahwa saya ini sudah perfect, sudah sempurna dalam ikut Tuhan, tantangan sudah. Itu hanya salah satu kesaksian saya yang secara manusia pun kan bergejolak gitu. Saya nggak mau. Tetapi karena sudah komitmen dengan Tuhan, saya berusaha menerjunkan diri saya di dalam apa itu komitmen. Dan Bapak Ibu tahu, pulang dari gereja ini, saya merasa merdeka. Maksudnya merdeka, Tuhan terima kasih, hari ini saya menang 3 kali. Tuhan kasih pilihan, yang gak tahu Tuhan kah atau yang lain. Tapi saya bilang 3 kali, Tuhan memberikan satu momen, saya harus memilih mana, Tuhan kah atau apa. Itu salah satu contoh. Minggu lalu itu benar-benar pergumulan berat. Sikap atau tindakan Yesus terhadap orang banyak. Bapak Ibu, ia berbelas kasihan di ayat 14. Mengapa? Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Ya, di tempat ini memang kita tidak tahu seperti apa ya domba yang tidak punya gembala. Tapi di sini biasa sapi yang banyak, kerbau. Saya belum lihat, maksudnya peran mempelajari di kehidupan nyata yang saya lihat sehari, peran seorang gembala itu seperti apa. Tapi umumnya tuh dia hanya biarkan saja, dia pagar, dia punya ini, baru dikasih rumput di situ, sudah selesai. Tetapi di domba, Bapak Ibu, domba itu adalah salah satu binatang yang punya penglihatan yang tidak baik. Ya, punya penglihatan yang tidak baik. Makanya setiap para gembala orang Israel itu, mereka punya tongkat, dan di tongkatnya itu selain ada apa nih, kayak lengkung dia, bengkok di atasnya. Di bawah tongkat itu ada satu kayu atau dikasih tambahan supaya lebih keras. Tujuannya apa? Karena domba-domba itu hanya mau mendengar suara itu kalau gembalanya jalan sambil toki-toki. Oh, ini arahnya ke sini. Karena mereka tidak mempunyai penglihatan yang baik. Jadi tidak bisa lihat. Makanya kadang-kadang di dalam
Pemazmur suka bilang kan, dia membaringkan aku kepada rumput hidup, dan kalau dia jatuh di jurang bisa diangkat kembali. Kenapa sih pertanyaannya domba bisa jatuh di jurang? Ingat ya, dia nggak punya penglihatan yang baik. Jadi dia pikir ini semua jalan baik. Makanya apa sih namanya itu? Tongkat fungsinya yang bengkok itu nanti disangkutkan di leher baru ditarik ke atas. Itu artinya. Jadi sebegitu, makanya kita itu perannya seperti apa? Apakah domba di hadapan Tuhan atau kambing? Kalau domba kan tunduk. Kalau kambing apa? Tanduk. Ya. Ya kita seperti apa di hadapan Tuhan, di hadapan gembala? Kita melawan gembala atau kita nunduk kepada gembala? Tunduk aja atau kita mendengar arahan tongkat? Nah, itu konsep gembala di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, khususnya ketika menggembalakan domba-domba. Artinya, tidak ada orang yang mengajar firman Tuhan dengan baik kepada mereka waktu itu. Ini mengajar kita apa? Gereja tanpa gembala adalah sesuatu yang menyedihkan Tuhan. Puji Tuhan, di sini ada gembala. Amin. Gereja membutuhkan hamba Tuhan yang betul-betul bisa mengajar firman Tuhan dengan baik. Bukan hanya, ya saya tidak menghakimi orang-orang yang punya kesaksian hidup ya. Punya kesaksian hidup yang tadi malam saya mimpi, dan mimpi saya ketemu Tuhan, saya diajak ke surga. Dia jadi pendeta. Saya bukan menghakimi orang-orang itu. Ya. Terus ketemu Tuhan, terus saya lihat di gereja, di surga itu, orang-orang hanya penuh, surga itu penuh dengan bibir saja, sama telinga. Ada kan yang begitu? Kenapa saya tanya ke malaikat, kenapa? Karena di dunia mereka hanya pintar bicara firman, tapi enggak melakukannya. Makanya hanya bibir-bibir saja. Dan dia bertobat, dia jadi pendeta. Saya pikir itu bahaya. Gereja membutuhkan hamba Tuhan yang betul-betul bisa mengajar firman Tuhan dengan baik. Sekarang, tidak ada alasan untuk tidak belajar firman. Aduh, susah mempelajari firman. Bapak, Ibu, teman-teman, semua. Coba lihat di Google, semua di situ. Mau Anda bilang, tinggal ditulis itu eksegese ayat. Contohnya Bapak Ibu nggak ngerti arti satu kata dalam Alkitab, tinggal eksegese atau eksposisi, penjelasan di ayat ini. Pasti semua para teolog jelaskan, dan buku-bukunya banyak. Kalau niatnya mau belajar. Tapi kalau enggak ya susah. Ada banyak gereja yang sekalipun kelihatannya mempunyai gembala atau pendeta, tetapi sebetulnya tidak mempunyai gembala, karena pendeta itu tidak mengajar firman Tuhan dengan baik. Saya tidak menghakimi, tetapi firman Tuhan yang disampaikan itu harus benar-benar ada isinya. Yesus mengajarkan firman Tuhan kepada mereka. Yesus adalah gembala yang baik. Kalau gembala tidak mau menggembalakan, maka Tuhan sendiri yang akan menggembalakan. Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Sekalipun Yesus lebih mementingkan rohani daripada jasmani, tetapi itu tidak berarti bahwa ia mengabaikan hal-hal jasmani. Kita juga harus mempunyai sikap seperti ini, baik terhadap diri kita sendiri maupun terhadap orang lain. Bapak Ibu, nanti kita akan belajar. Yang saya maksud tadi, kita kembali membaca ayat 15 dan 16 yang tadi ya. Yesus memperhatikan kebutuhan jasmani. Yang kedua, kita tidak boleh cepat-cepat membuang tanggung jawab. Boleh ditampilkan ayat 15 dan 16. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Terus ngapain? Nah, ini enggak bahaya tak? Yesus larang, terus habis itu murid-murid disuruh tanggung. Betul? Coba baca ini ayat ini. Sudah ada inisiatif dari murid-muridnya. Guru, ini tempatnya sepi. Tidak ada warung, padang gurun. Semulai malam. Suruh mereka pulang ya. Nanti kalau besok dong mau balik lagi, nggak apa-apa. Yang penting dong suruh makan dulu. Yesus bilang apa? Jangan, kamu harus kasih dong makan. Lah yang larang siapa? Ya, itu poinnya. Makanya tadi saya bilang, kita coba lihat
di luar daripada teks yang biasa kita dengar. Yesus yang bilang jangan. Kita sudah secara manusia berpikir, sudah merencanakan, nanti kalau malam begini. Yesus bilang, no, jangan suruh, kamu harus tanggung jawab ya. Ya, makanya saya bilang, enggak bahaya ini. Yesus yang suruh kok kita yang disuruh tanggung jawab. Artinya apa? Sebenarnya Yesus mau mengajarkan, yang pertama, Yesus memperhatikan kebutuhan jasmani setiap pengikutnya. Amin. Yang kedua, sebenarnya tujuan Yesus melarang murid-muridnya, menyuruh, karena murid-murid mau melempar tanggung jawab. Murid-murid sudah mulai secara logika memang benar mereka bilang gak ada makanan. Tetapi Yesus bilang, orang sudah ikut orang, kita harus bertanggung jawab kepada hidup mereka. Amin. Jangan main-main. Mereka sudah ikut. Ya, ini berlaku kepada pimpinan-pimpinan. Kalau sudah ada bawahan, bertanggung jawablah. Jangan suruh-suruh sembarangan. Sudah, ini malam pergi sudah. Jangan. Kita tidak boleh cepat-cepat membuang tanggung jawab. Murid-murid ingin membuang tanggung jawab dengan menyuruh orang banyak itu pergi. Yesus tidak mengizinkan itu. Makanya temanya saya bilang, dia bertanggung jawab. Hidup kita apa sih momennya? Yang kita bilang, aduh secara manusia ke depan seperti ini. Tetapi Tuhan bilang, no, kamu harus bertanggung jawab dengan pilihan itu. Tapi ingat ya Bapak Ibu, yang menarik nanti di ayat berikutnya, Tuhan tanya, yang ada padamu ada apa saja? Oh ada ini, kemarin kami dengar di sebelah 5 meter dari sini ada orang pintar, guru. Dia bisa melihat. Tidak. Yesus bertanya, di sekitar sini kamu ada dengar-dengar orang pintar kah? Coba kita datang di padang gurun ini ada apa sih namanya? Yang jual-jual yang kita nggak tahu kah? Tidak. Tuhan hanya mau tanya, yang ada padamu apa? Itulah dasarnya. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Tuhan bilang apa? Yang ada padamu apa yang ada padamu? Terus akhirnya murid-murid melihat, apa ya? Sekitar sini nggak ada. Yang ada ini hanya ada 5 roti dan ayo. Apakah Tuhan Yesus bilang, oh kurang itu. Yohanes, Petrus kamu lari dulu kan, cari-cari di mana, nanti sekitar 2 jam lagi kembali ke sini. Padang gurun Bapak Ibu. Mau ketemu apa di situ? Kalanjeng? Kanjengking. Ular berbisa. Tuhan sering meletakkan kita dalam situasi di mana tugas atau pekerjaannya besar atau banyak, tetapi kemampuan tenaganya sedikit. Betul? Kadang-kadang Tuhan meletakkan kita di momen, Tuhan ini harusnya butuh tenaga seperti ini. Tetapi ingatlah, itu tanggung jawab. Jangan menyerah. Ya memang di sisi lain murid-murid baik pikirannya. Tetapi pagi hari ini kita diingatkan lagi, tidak semua yang seakan-akan benar secara manusia itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Amin? Tidak. Makanya Tuhan bilang, apa yang ada padamu? Ini Tuhan. Oke, Tuhan bertanggung jawab dengan itu. Tidak usah mengingini barang orang lain. Tidak usah mengingini seperti apa orang lain. Tidak. Dia bertanggung jawab dengan itu saja udah cukup. Dan Bapak Ibu, teman-teman kalau membaca seterusnya itu pasti lega ya. Betul? Lega, aduh. Akhirnya sisa 12 paku. Itu lega. Tetapi prosesnya begitu berat waktu hari itu. Murid-murid yang di situ saja secara manusia mungkin murid-muridnya ini ya boleh dilihat tuh seperti kalau berpolitik contohnya itu sudah melihat 2, 3, 4 langkah ke depan apa yang akan terjadi. Tetapi bagi Tuhan tidak dengan itu. Makanya saya berpikir ini saya diberkati dengan ayat ini. Kenapa?
Selama ini kita berpikir bahwa Tuhan berkati kita dengan cara Tuhan memberkati orang lain. Tidak. Bapak Ibu, lihatlah. Tuhan Yesus mengadakan mujizat-mujizat di dalam Perjanjian Baru. Dan yang paling unik, ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta dengan meludah. Betul? Unik. Tetapi hanya itu yang dipunyai saat itu oleh Tuhan. Dalam perjalanan itu. Kemungkinan besar tidak ada yang bawa air. Yang berikut, Bapak Ibu, bukti-bukti bahwa Tuhan menyatakan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Saya tidak menuntut kamu lebih dari itu. Ketika bangsa Israel dalam perjalanan dan mereka haus. Waktu haus, sudah haus ketemu yang namanya air. Airnya rasanya apa? Pahit. Masa dan Meriba. Apa yang ada? Tuhan bilang apa ke Musa? Musa, apa yang ada padamu Musa? Sekitarmu coba lihat. Tuhan, hanya ada sepotong kayu nih. Sepotong kayu. Udah busuk. Lempar aja itu. Maka air itu berubah menjadi manis. Itu yang ada pada Musa, yang ada di sekitar itu waktu itu. Tuhan tidak mencari yang lebih dari itu. Ketika orang Israel haus lagi, sampai Musa ngamuk dengan Tuhan. Tuhan, ini orang-orang ini bukan saya yang melahirkan. Bapak, ibunya juga bukan saya. Tuhan bilang apa? Kamu harus tanggung jawab. Itulah Tuhan ya. Di titik terakhir kita, kadang-kadang pun kita sudah bilang gak mau Tuhan. Tapi Tuhan suka bilang itu kamu harus tanggung jawab. Justru di momen itu baru Tuhan bekerja, tanda kutip. Apa yang terjadi? Kamu punya apa Musa? Tuhan, tahu sendiri dalam perjalanan ini kami bawa apa? Gak ada, saya punya ini hanya tongkat ini. Oke, angkat tongkat itu di atas batu itu. Bapak Ibu, dia bertanggung jawab. Tidak main-main. Tuhan tidak pernah main-main dengan kita. Ada di sini pun dia tanggung jawab dengan kita. Amin. Makanya tidak ada alasan untuk tidak bersyukur dengan apa yang ada pada saya dan pada kita. Dan juga tidak ada alasan untuk kita iri dengan apa yang orang punya. Tuhan bisa kerjakan. Ayat 17. Ada dua hal yang diperlihatkan di situ. Kemampuan ekonomi mereka itu hanya 5 roti dan 2 ikan. Sementara orang yang ikut, anggap sajalah dibulatkan waktu itu 5.000 hanya laki-laki. Kasihlah 6.000 saja. Dengan hanya 5 roti. Secara manusia, atau ada yang bisa menjelaskan? Bapak Ibu, teks ini, bagaimana dia bisa berkembang sampai bisa sisa? Ada? Tidak ada. Tapi ada 3 penafsiran yang biasa muncul di sini. Yang pertama mengatakan bahwa ini adalah sakramen di mana sekalipun tiap orang mendapat sedikit, mereka dikuatkan. Jadi ada yang menafsir ini sebenarnya sakramen mereka hanya dapat mungkin hanya apa nih? Kayak pasir itu loh. Mereka dapat setelah mereka makan, wih kuat mereka. Dan ini tidak benar. Karena sisanya 12 bakul. Ada penafsir mengatakan begini Bapak Ibu. Sebenarnya ya, tiap orang itu membawa bekal sendiri-sendiri. Mula-mula mereka itu egois, tidak mau mengeluarkan bekalnya. Tetapi setelah anak kecil itu mengeluarkan 5 roti dan 2 ikan, mereka semua ikut mengeluarkan bekal mereka. Jadi di sini Yesus hanya mengubah orang yang egois menjadi murah hati. Ada penafsir begitu. Nah, sebenarnya biasa saja. Mereka sebenarnya sudah bawa, mereka sudah bawa mereka sampai malam, jadi mereka masing-masing sudah bawa bekal masing-masing. Jadi pas lihat, ada anak kecil, masa kita malu sama anak kecil disukasi, masa kita nggak ngumpulin juga? Ini juga salah.
Dan penafsiran yang benar adalah ini adalah mujizat. Amin. Itulah Tuhan tanggung jawab. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ide pertama itu adalah suruh mereka pulang untuk membeli makan di desa-desa terdekat. Ayat 15. Suruh. Jelas ini adalah program dan ini adalah baik untuk mereka. Supaya apa? Murid-murid tidak dipusingkan dengan bagaimana mereka seperti ini. Dan supaya juga mereka bisa pulang dan nanti kembali. Itu idenya baik. Yang berikut, mari kita fokus pada kata kamu harus memberi mereka makan. Artinya apa? Yesus suruh jangan pulang. Terus murid-murid yang memberi makan. Jangan biarkan mereka pulang. Saya mau bertanggung jawab dengan mereka melalui kamu. Supaya apa? Supaya juga murid-murid lihat bahwa guru kita ini tidak sembarangan. Dia tidak membiarkan kita. Dan yang paling panik di antara mereka, saya yakin itu siapa? Petrus, Bapak Ibu. Petrus kan pikirannya ke depan, cekatan-cekatan, tiba-tiba 5 roti 2 ikan, bagaimana guru ini bisa cukup, suruh pulang saja. Yang santuy-santuy di antara mereka siapa? Thomas. Thomas paling santuy, dia diam-diam asa, mau lihat bagaimana, guru sudah bilang, kamu tahu ya, santai. Dan kalau kita melihat Bapak Ibu, di dalam Lukas dijelaskan secara detail di situ. Yesus sebelum mereka berdoa, Yesus suruh apa? Suruh mereka berkelompok-kelompok, setiap satu kelompok berapa orang? 50 orang. Saya secara manusia ketika sudah lapar, terus Tuhan Yesus bilang, bikin kelompok dong, 50-50, 5.000 orang. Terus lapar begini, baru kan mereka juga tahu bahwa nggak ada barang di situ. Ngapain? Suruh berdoa lagi. Orang disuruh berdoa kalau lapar tuh mau nggak? Susah. Suruh kelompok. Akhirnya apa? Oke, nggak apa-apa, bikin ikut saja. Setelah 50-50 sudah jadi semua, bagaimana? Terus kelompokmu sudah jadi. Wes mantap 50 orang. 50 orang. Setelah itu, kalau kita melihat di situ, Yesus menengadah ke langit. Dan yang tidak masuk di akal saya, yang saya tidak pikirkan, cara membagi makanannya Bapak Ibu. Sudah punya nih 5 roti nih. 5 roti. Nah waktu 5 roti ini, momen waktu dibagi itu seperti apa? Bakul masuk dong. Terus apakah Tuhan Yesus begini-begini, terus lama-lama banyak, setiap satu bakul sampai penuh dulu, baru giliran lain? Atau penafsiran saya, ketika Tuhan Yesus kasih 1 roti di dalam ini dipotong ikan toh, sudah. Setiap bakul tuh contohnya 1 bakul saya pegang toh, saya kasih Bu Cici, saya kasih Pak Gembala. Setiap saya kasih tuh di dalam bakul itu nggak habis-habis ya. Saya kasih nggak habis. Saya tidak tahu cara membaginya. Waktu terjadi mujizat itu tidak dijelaskan seperti apa. No? Kita bisa menafsirkan saja. Ada banyak bakul, terus ketika Tuhan Yesus begini, pergi lagi, nanti balik ke sini lagi ya. Balik ke sini lagi. Atau waktu dibagi-bagi itu nggak habis-habis, seperti kejadian siapa? Janda. Di dalam ketika Elia bertemu dengan seorang janda yang dia hanya punya apa? Minyak dalam buli-buli itu. Dan ketika dia masak nggak habis-habis tuh minyaknya. Apakah mujizatnya seperti itu? Saya tidak bisa menafsirkan. Saya bukan langsung seperti ini, enggak. Tetapi di ending cerita itu sisanya 12, itu yang penting. Prosesnya nggak tahu. Kita nggak bisa memikirkan. Atau mungkin ada yang bisa jelaskan. Kakak, saya pernah dengar hamba Tuhan seperti ini prosesnya, penafsir. Kalau saya belum pernah mendengar. Seperti apa cara membaginya? Sebenarnya pertanyaan yang paling kita tunggu-tunggu supaya Tuhan bertindak dengan kita itu apa? Berapa yang ada Pak? Coba. Minggu lalu ya kalau nggak salah, Pak Gembala sampaikan firman Tuhan. Apa? Tentang orang buta. Pertanyaan Yesus apa di situ? Apa yang harus aku perbuat
kepadamu. Pertanyaannya unik. Sudah Tuhan tahu kok orang nggak bisa ngelihat. Tidak mungkin dia butuh makan saat itu. Dia butuh supaya matanya bisa Kenapa sih harus tanya lagi? Tuhan mau tahu kamu butuh apa sebenarnya. Begitupun dengan ini. Tuhan tanya, berapa yang ada padamu? Tuhan, kami hanya punya ini. Dan itu pun yang bawa anak kecil ini. Bukan murid-murid ya. Anak kecil. Saya tidak tahu anak kecil ini dapat ikan kemungkinan besar. Nah ini ya. Penafsir mengatakan ketika mereka sedang berbondong-bondong, anak ini baru pulang nelayan dari mancing. Nah waktu lihat orang banyak rame-rame, dia gak sempat pulang ke rumah. Dia bawa saja itu. Dia bawa saja 2 ikan itu dan 5 roti itu. Ngapain pula? Setelah lumayan lama baru ketemu. Saya hanya punya ini. Saya gak sempat pulang tadi. Bisa. Berapa yang ada padamu? Dalam keluarga kita Bapak Ibu. Mau gak sih Tuhan bertanya ini ke kita? Pak Novet, berapa yang ada padamu? Mau Tuhan. Saya hanya punya ini. Oke. Yang sedang sakit dan berobat contohnya. Tuhan, saya nggak punya uang. Terus Tuhan tanya, berapa yang ada padamu? Saya hanya punya ini. Bapak Ibu, satu kesaksian. Ketika kami masuk, ketika istri lahiran, BPJS, saya masuk, ngurus mendaftar. Setelah mendaftar, kebetulan kelas yang dipilih oleh BPJS istri ini adalah sudah full. Sudah selesai daftar, terus ditelepon sudah full. Akhirnya apa? Yang disediakan tuh hanya ada 2, kelas 3 dan kelas VIP. Nah kalau VIP harus nambah 2-3 juta. Di momen itu sebenarnya saya, Tuhan coba tanya Kak, berapa yang dapat aku? Setelah itu saya bilang, bagaimana Cir? Nggak bisa lagi Pak. Saya bilang sabar ya, saya tanya istri. Saya masuk di kamar, bukan di kamar, di satu ruang tindakan itu. Sayang, kelas ini sudah full, tinggal kelas 3 dan VIP. Kalau VIP kita harus tambah 2-3 juta. Istri yang sudah sakit, kontraksi, beliau hanya melemparkan pertanyaan, kok bisa penuh? Dan itu mengganggu pikiran saya. Saya bilang, gak apa-apa. Saya hanya tanya, kita mau ambil VIP. Saya hanya mau, tanda kutip tuh, Tuhan apalah yang Tuhan mau. Karena saya tidak tega, sudah terlalu sakit. Ya, sudah 9 bulan, sakit, muntah-muntah segala macam. Harus lagi dapat berita bahwa sudah full. Saya bilang saja, mau kah? Jangan. Ambil yang kelas 3 saja. Dengan risiko apa? 5-7 orang di dalam ruangan. Dengan teriak-teriak. Saya bilang, oke, gak apa-apa ya. Gak apa-apa, tapi mukanya sudah berbeda Bapak Ibu. Saya kembali ke ruang pendaftaran. Saya bilang, istri saya bilang, ambil yang kelas 3, ditaruh di kelas 3 saja. Setelah itu, oke, mereka buat surat-surat semua lengkap. Sudah. Saya tanda tangan, fix. Kami di kelas 3. Setelah itu sudah diserahkan suratnya, saya mau berdiri dapat telepon. Petugas itu, dia dapat telepon. Saya momen kayak mau bilang terima kasih gitu loh. Put, Kak terima kasih, tetapi saya belum ngucapin terima kasih karena sementara dapat telepon. Jadi saya tunggu tuh momen. Dia tutup telepon, saya bilang, Kak terima kasih, kami apakah langsung boleh ke kamar? Mau nunggu itu. Terus dia bilang, saya tunggu ya. Dia dapat telepon dulu, habis itu dia bilang, oh ada kamar 01 ya. Dia bilang apa? Puji Tuhan, kakak ada kamar 1 baru saja kosong, kakak bisa masuk situ ya. Terus surat-suratnya dia kasih ke saya. Surat-surat yang diserahkan tadi yang sudah saya tanda, dia ambil kembali, saya buat surat ulang, kakak dipindahin kelasnya. Istri belum tahu nih. Tapi di dalam hati saya,
apakah ini pertanyaan Tuhan, berapa yang ada padamu? Memang enggak ada. Saya bilang, Tuhan tahu kok. Bapak Ibu, di momen itu, di awal masuk saja, baru mendaftar, Tuhan sudah adakan mujizat. Apakah itu kebetulan? Saya bilang, di doa saya pun tadi saya bilang, tidak ada yang kebetulan. Jadi jangan berpikir ya Bapak Ibu, hidup kita ini kebetulan. Enggak, kalau kebetulan itu berarti menganggap bahwa ini di luar daripada rencana tuh. Kebetulan, tiba-tiba Tuhan kaget, ya nah ini sudah jadi begini. Tidak, itu dalam rencana Tuhan. Jadi momen itu saya bilang, Tuhan terima kasih. Dan saya tidak kasih tahu istri, mungkin sementara dia tunggu sakit dan segala, saya urus semua. Masuklah di dalam kelas. Saya datang ke dia, sayang kita kelas ini. Dan dia senang apa? Kok bisa? Saya bilang, gak tahu tuh. Tuhan suka bercanda dengan kita. Saya jawab begitu. Kadang-kadang Tuhan suka bercanda dengan kita, hanya supaya kita terus pegang erat tangan Tuhan. Bapak Ibu, berapa yang ada padamu? Intinya, Tuhan bertanggung jawab. Muncul belas kasihan. Ketika orang-orang ini lapar, isi perutnya kosong, mereka bilang apa? Muncul belas Tuhan, muncul belas kasihan. Mereka disuruh buat kelompok-kelompok. Dan terakhir mereka makan sampai kenyang. Kalau kenyang ini kemungkinan besar mereka juga tambah-tambah. Kadang-kadang mereka tidak dilarang untuk nambah. Pernah ya dalam satu ikut acara atau momen, gak boleh nambah ya, ini pas-pasan. Satu orang kalau bakso 5 pentol aja, atau 2-3 saja. Kalau mau tambah ya tambah kuah saja. Ada yang pernah begitu. Saya pernah ikut acara begitu. Aduh padahal enak nih. Tapi dikatakan ketika ikut Tuhan, mereka tidak dibatasi, bahkan sampai kenyang. Setelah kenyang, dikumpulkan sisanya 12 bakul. Tidak ada penafsiran. Banyak hamba Tuhan yang suka menafsir ya. Tidak ada penafsiran, tidak dijelaskan 12 bakul ini untuk siapa, dikasih ke siapa, apakah ke 12 murid itu dikasih satu-satu ya supaya kamu enggak iri, ini satu orang satu, kan 12 murid tuh yang ikut itu. Tidak ada teks yang berbicara tentang itu ya. Saya tidak bisa menjelaskan kepada Kakak Novet, itu yang 12 bakul mau diapain lagi? Pernah enggak ada yang bertanya begitu? Setelah itu, 12 bakul itu diapain lagi? Ya enggak itu, dong sampai malam tiba-tiba dong lapar 12 bakul dong cicip-cicip lagi supaya kenyang. Tidak dijelaskan. Teksnya hanya sampai di situ. Poinnya bukan berbicara ke 12 bakul itu, tapi berbicara apa? Berapa yang ada padamu? Tuhan bertanggung jawab. Mereka makan sampai kenyang. Pagi hari ini kita belajar firman Tuhan, bahwa Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur dengan hidup kita saat ini. Kemampuan saya seperti ini Tuhan. Bayangkan Tuhan bertanya kepada kita, kemampuanmu seperti apa? Tuhan, saya hanya mampu segini. Oke, lakukan saja. Selebihnya itu saya yang buat. Betul? Apa bukan berarti bahwa saya tidak mau belajar Tuhan? Bukan itu. Ya, Tuhan tidak mau begitu. Saya hanya mampu segini saja Tuhan. Sudah, ini saja. Tuhan akan bekerja. Tidak. Tuhan mau kamu sungguh-sungguh dengan yang ada padamu. Anak kecil ini dia gak simpan 5 roti itu, dia simpan sedikit, 4 saja. Nanti siapa tahu lapar lagi saya. Enggak, dia kasih semuanya. Totalitas dalam hidup kita. Bapak Ibu, Tuhan Yesus bertanggung jawab atas hidup kita. Tuhan Yesus bertanggung jawab dalam keluarga kita. Tuhan Yesus bertanggung jawab dalam rumah tangga kita. Tuhan Yesus bertanggung jawab dalam anak-anak kita. Tuhan bertanggung jawab dalam pekerjaan kita. Dan Tuhan bertanggung jawab masa depan kita. Amin. Amin. Siap berjalan bersama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk pertanyaan yang Kau berikan bagi kami. Mungkin saat ini pertanyaan Tuhan beda-beda dengan kami. Berapa yang ada pada kami? Atau kami punya apa dalam hidup ini? Dalam keluarga kami punya apa? Dan itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan tanya.
Dan Tuhan membutuhkan jawaban dari kami. Tuhan butuh jawaban jujur dari hati kami. Oleh sebab itu Tuhan sebenarnya hanya menguji kami. Mau bertanya apa kami jujur denganmu Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi bagimu. Bapa, Tuhan tahu keluarga kami saat ini. Tuhan tahu juga apa yang kami hadapi saat ini. Tuhan mau buat mujizat. Tuhan juga mau bekerja, silakan. Kami dengan senang hati, kami dengan rela hati. Tantangan mungkin banyak. Mungkin dari orang-orang terdekat kami, dari suami kami, dari istri kami, dari anak-anak kami. Tapi kan itu yang Tuhan mau. Itu mungkin yang ada pada kami yang Tuhan pakai. Bapa, kami tidak seperti manusia yang kuat di film-film yang bisa mengatasi apapun. Kami adalah debu yang terus butuhkan kuasa Tuhan, yang terus membutuhkan tangan Tuhan. Firman-Mu mengajar kami bahwa 5 roti 2 ikan mengenyangkan sebegitu banyaknya orang yang ikut Engkau. Dan kami mengimani bahwa Engkau juga akan melakukan perkara begitu besar dalam hidup kami. Baik masa depan kami, Bapa, Tuhan selesaikan dengan cara. Terima kasih firman. Terima kasih segalanya tentang-Mu Bapa. Kami mau terus belajar firman. Menemukan hal-hal unik dalam hidup kami. Untuk diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Bapak, Ibu, teman-teman, saya memberikan waktu kepada kita. Berdoa, tanyakan ke Tuhan, Tuhan mau apa? Dari semua masalah, dari semua kebingungan yang saya alami, yang kami alami, Tuhan mau apa? Tanya Tuhan. Jangan sampai salah melangkah. Jangan sampai sudah buat planning ini, rencana ini, itu. Rupanya Tuhan tidak mau dengan rencana itu. Atau sudah pernah buat rencana tapi gagal. Mungkin Tuhan tidak bilang, bukan itu nak. Saya mau kamu seperti ini. Rendahkan hatimu. Rendahkan dirimu dengan Tuhan di hadapan Tuhan. Bilang, Tuhan saya mau. Yang ada padaku hanya hati. Yang ada padaku hanya pikiran. Saya mau senangkan Tuhan dengan itu. Berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman. Selebihnya Engkau yang akan berbicara lewat Roh Kudus-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Biarlah kami hanya menyenangkan Tuhan saja, memuliakan Tuhan saja, sesuai dengan firman. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur untuk firman. Haleluya.